Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berterima kasih karena kami diberkati dengan kesehatan dan nafas hidup menjadi bagian kami semua. Kami rindu untuk belajar lagi firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Kami mendapatkan pengertian, kami dikuatkan dengan kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Mari kita dengarkan bacaan firman Tuhan pada saat ini yang berjudul Tenangkan Diri Anda. Ayat tema, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Inilah penjelasannya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada Jim Fixx, pelari legendaris tahun 1980-an? Nah, dia menyelesaikan 20 perlombaan lari jarak jauh. Dia berlari rata-rata 60 mil atau 96,56 km seminggu. Nah, sepanjang hidupnya, dia dapat menempuh 37.000 mil atau 59.545,72 km. Kemudian dia meninggal. Meninggal karena apa? Serangan jantung pada usia 52 tahun. Nah, otopsi mengungkapkan bahwa arteri koronernya telah rusak, sebagian besar tersumbat, dan dia memiliki bekas luka akibat 2 serangan jantung sebelumnya. Mengapa? Alasannya dapat diringkas dalam satu kata, keseimbangan, atau lebih tepatnya kekurangan hal ini. Berpikir jadwal larinya yang padat akan membuatnya tetap bugar, nah dia tidak memperhatikan pola makannya. Pelari ultramaraton Stan Cottrell suatu kali mengatakan dia melihat Fixx mengisi perutnya dengan 4 donat sebelum berbicara di sebuah konferensi dengan alasan, saya tidak punya waktu untuk sarapan. Tuhan memberi kita tubuh yang dapat menoleransi hampir semua hal dalam skala kecil. Namun, hal baik pun bisa menjadi buruk jika dilakukan secara berlebihan. Kesehatan menuntut agar kita menghindari hal-hal ekstrim. Orang yang berumur panjang mematuhi prinsip keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka umumnya makan makanan dalam takaran yang lebih kecil dan sederhana. Banyak yang berolahraga secara ekstensif, tetapi mereka berjalan daripada berlari. Mereka hidup sedikit lebih lambat, namun mereka merasa telah mencapai apa yang perlu mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang fleksibel yang menerima suka dan duka dalam hidup sebagai bagian ekspresi dari kehendak Tuhan. Nah, Dr. Robert Sam di Universitas Wisconsin menegaskan bahwa hampir semua orang yang berumur panjang memiliki penampilan dan kepribadian yang konservatif dan menghindari yang ekstrim. Mereka mengambil risiko dengan hati-hati, namun bukan risiko yang tidak perlu atau yang berbahaya. Dr. Dian Ornish telah menyatakan bahwa sebagian besar penyakit degeneratif adalah penyakit oleh karena kelebihan, disebabkan oleh mengkonsumsi makanan atau lemak secara berlebihan, memanjakan diri dalam menikmati alkohol, kafein, atau rokok, atau juga berolahraga secara berlebihan, atau mengembangkan pola respons yang sangat luar biasa membuat stres terhadap peristiwa kehidupan. Nah, Anda bisa bertindak ekstrim, bahkan dalam reformasi kesehatan. Anda benar-benar bisa mematuhi pola makan dan olahraga dengan benar dan ketat, dan tetap saja menderita. Telah ditemukan bahwa mereka yang tidak suka dengan olahraga tidak memperoleh banyak manfaat dari melakukannya. Moderasi membantu menjaga kesehatan Anda, membantu Anda menjaga level energi, memberi Anda rasa memiliki kendali atas keinginan Anda, menunda terjadinya penyakit, memberikan mekanisme keamanan ketika Anda melakukan kesalahan, ketika mengadopsi praktik kesehatan yang buruk, dan memperkenalkan keseimbangan ke dalam hidup Anda. Tuhan, tolonglah saya untuk menjalani kehidupan yang seimbang secara rohani, jasmani, emosi, dan secara sosial. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pelajaran lagi pada saat ini. Boleh menambah wawasan kerohanian kami untuk menjaga tubuh kami sehat dengan melakukan semuanya seimbang. Baik secara rohani, secara jasmani, emosi, dan sosial. Hidup kami seimbang. Tidak ada yang berlebihan, kemudian menjadi kegiatan yang ekstrim, dan itu tidak membawa ketenangan dalam kehidupan kami. Berikanlah ketenangan dalam diri ini. Justru kami akan semakin dekat kepada Tuhan. Kami akan lebih mengutamakan mencari Tuhan. Dari semuanya,
nanti yang lainnya Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kami. Khususnya berkat-berkat yang limpah lagi akan menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama pada saat ini, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.